Halo semua, pada Teach for Indonesia Powered by Bina Nusantara, kami akan memberikan materi mengenai video based learning dengan tema menjaga kesehatan di tengah kesibukan kerja. Kita kali ini mengambil temanya itu health atau kesehatan. Next, dengan saya sendiri, Rochayuni Endra Astuti dengan NIM 2602334700 dan rekan saya Muhammad Riza Alfawas dengan NIM 2602334713. Kami berdua dari jurusan Sistem Informasi Universitas Bina Nusantara. Lalu apa aja sih learning outcomes atau tujuannya dari materi yang akan kami sampaikan ini? Yang pertama, kita akan memberikan edukasi kepada para pekerja untuk memperhatikan kesehatannya di tengah kesibukan kerja. Lalu ada meningkatkan produktivitas kerja dan konsentrasi dalam bekerja. Ketiga, ada memberikan pemahaman untuk dapat menanggulangi stres dan menjaga kesehatan mental para pekerja. Dan yang terakhir adalah memberikan arahan untuk dapat menghindari dan mencegah dari serangan penyakit akibat gaya hidup yang tidak sehat. Sekarang kita harus tahu dulu apa itu pengertian sehat. Menurut World Health Organization atau WHO, sehat itu merupakan keadaan yang sempurna baik fisik, mental maupun sosial. Tidak hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan atau cacat. Lalu menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Adapun bugar. Bugar itu kemampuan tubuh untuk melakukan kegiatan sehari-hari dengan penuh energi dan setelah menyelesaikan kegiatan tersebut masih memiliki semangat dan tenaga cadangan untuk menikmati waktu senggang dan siap untuk melakukan kegiatan lain yang mendadak atau kegiatan yang tidak terduga lainnya. Next. Nah, selanjutnya ini ada PHBS. PHBS itu adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Menurut Kementerian Kesehatan, PHBS itu merupakan semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat. Lalu apa hubungannya sama tempat kerja? PHBS di tempat kerja ini kegiatan untuk memperdayakan para pekerja agar tahu dan mau untuk melakukan perilaku hidup bersih dan sehat dan berperan dalam menciptakan tempat kerja yang sehat. Next. Nah, tujuan PHBS di tempat kerja itu ada apa aja sih? Yang pertama, menciptakan lingkungan bersih dan sehat di tempat kerja. Lalu ada menurunkan potensi terserang penyakit di tempat kerja. Pasti lingkungan yang bersih dan sehat di tempat kerjanya kita potensi kita terserang penyakit itu akan lebih sedikit. Sehingga kita ke poin yang ketiga, kita akan mendapat meningkat produktivitas kerja kita akan meningkat. Lalu kita juga bisa meningkatkan citra perusahaan dan lingkungan yang positif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Riza Alfawas. Baik, selanjutnya penyebab gangguan kesehatan dari para pekerja. Saat ini tuh di era globalisasi tuh lingkungan pekerja tuh menjadi salah satu faktor rentannya terserangnya penyakit untuk para pekerja. Di para pekerja ini juga memiliki beberapa faktor nih, terganggunya dapat mengganggu operasional perusahaan akibat karyawan tuh yang tidak produktif. Adapun penyebabnya tuh seperti jam kerja yang tidak menentu, seperti misalnya adanya jam lembur yang mungkin kerjanya tadinya 8 jam tapi mungkin bisa 12 jam, ataupun juga berpengaruh juga yang bagi pekerja-pekerja shifting. Ada juga pola makan yang tidak sehat dan juga tidak teratur. Ada lagi beban kerja yang overload dan lingkungan kerjanya yang toksik, karena bagaimanapun juga lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan baik jasmani maupun rohani. Lalu adanya rawan kecelakaan kerja seperti misalnya pekerja-pekerja yang di tambang ataupun pekerja-pekerja yang memang kerjanya di lapangan. Lalu yang terakhir,
pekerja itu memiliki penyakit bawaan. Misalnya pekerja yang sakitnya asma, tetapi bekerja di wilayah-wilayah yang gampang seperti berdebu ataupun misalnya ada angin malam, sehingga dapat mempengaruhi kesehatan dari pekerja tersebut. Lalu risiko gangguan kesehatan pekerja. Yang pertama itu pola gaya hidup yang tidak baik. Misalnya pekerja itu setelah terlalu banyak merokok ataupun misalnya dia mungkin suka minum alkohol yang membuat gaya hidupnya tidak sehat. Lalu mengkonsumsi makanan yang tidak sehat. Jadi misalnya, pekerja ini kekurangan gizi, tetap dia cuma makan nasi ataupun lauk yang tidak diselingi dengan buah ataupun sayur, sehingga nutrisi yang didapatkan tuh kurang. Lalu yang ketiga ada kurang minum air putih, ini sangat penting ya, banyak pekerja-pekerja saat ini tuh yang seperti minum kopi ataupun minum-minum yang terlalu manis, ataupun minum-minum yang Eee, mut penambah penambah tenaga lah, kayak, Extra Joss ataupun Koko Bima yang notabene-nya tuh kurang baik untuk kesehatan mereka sendiri, sehingga mereka justru malah kurang untuk minum air putih. Lalu yang keempat ada kurang istirahat yang cukup, umumnya nih pekerja-pekerja yang memang, sering bekerja lembur yang seharusnya mungkin dia bisa tidur 6 sampai 8 jam, mungkin dia cuma tidur 4 jam atau mungkin hanya 3 jam saja. Yang terakhir adalah olahraga. Nah, ini olahraga ini, penting karena untuk kebugaran tubuh itu sendiri, di mana mungkin pekerja yang terlalu lelah sebelumnya, terlalu lelah bekerja, jadi mereka lupa untuk berolahraga. Lalu dampak, yang untuk tidak menjaga kesehatan dalam bekerja itu apa aja sih? Pertama yang pasti menurunkan produktivitas kerja, di mana ya itu ketika produktivitas kita kerja berkurang, otomatis kan nanti akan mempengaruhi, eee, kinerja kita sendiri gitu, di mana nantinya juga akan mempengaruhi hasil kerja kita. Lalu dapat menimbulkan kelelahan berlebihan atau burnout saat bekerja. Burnout tuh seperti stres ataupun misalnya kita emosinya tidak stabil, di mana ya pastinya dapat menurunkan produktivitas kerja kita sendiri. Lalu yang ketiga ada meningkatkan risiko penyakit. Saat kita bekerja sakit, mungkin kita ya mungkin hanya 1 atau 2 penyakit saja, tapi bisa jadi nantinya akan ada muncul-muncul penyakit baru yang dapat menyerang kita. Lalu yang keempat ada menurunkan konsentrasi saat bekerja akibat kelelahan. Contoh nyatanya misalnya kita bekerja lembur, lalu kita kurang istirahat, saat bekerja keesokan harinya kita malah, ngantuk ataupun tidak dapat konsentrasi, terlebih lagi kalau pekerja kita itu misalnya untuk meeting ataupun, berbicara langsung dengan rekan kerja lainnya. Lalu yang kelima adalah lingkungan kerja yang buruk dan dapat menyerang kesehatan mental pekerja. Mungkin nih banyak kasus-kasusnya ya, seperti misalnya, atasan-atasan yang mungkin dianggap toksik, ataupun kurangnya suportivitas dari rekan kerja, ataupun misalnya rekan kerja yang mungkin tidak, tahu nih, keadaan kita nih seperti apa. Di mana kesehatan mental itu sangat penting, karena tidak hanya jasmani maupun rohani juga mempengaruhi. Lalu akan timbul kecemasan berlebihan atau anxiety, di mana nantinya kita akan merasa kok kita seperti capek ataupun lelah dan kita merasa kok aku takut nih apakah mungkin kita atau bisa dipecat ataupun hal buruk yang lainnya yang dapat terjadi. Lalu apa aja sih cara menjaga kesehatan di tengah kesibukan bekerja? Yang pertama pastinya kita dapat mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, eee, jangan lupa mungkin kalau dulu ada 5 sehat 4 sehat 5 sempurna, di mana kita harus makan nasi, protein, dan juga sayur, serat, dan juga ditambah lagi susu. Dan lalu bisa juga kita tambah multivitamin ataupun suplemen makanan, dan yang pastinya juga, banyak untuk minum air putih. Lalu yang kedua, ya pasti rutin olahraga ya, di mana untuk menjaga kebugaran tubuh dan juga metabolisme tubuh itu sendiri. Ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan positif. Jika memang, mungkin rekan kerja atau, atasan kita mungkin tidak bisa membuat
lingkungan kerja yang baik, setidaknya kita dari kita sendiri dapat menciptakan lingkungan yang baik, baik itu untuk junior kita ataupun ke orang-orang lainnya, sehingga kita tetap bisa berpikir positif. Lalu yang keempat adalah melakukan peregangan di sela-sela, pekerjaan. Terutama nih untuk yang bekerja di kantoran yang sering duduk, kita bisa aja nih melakukan olahraga sedikit, misalnya kita jalan-jalan kecil mengelilingi kantor, ataupun kita buat meregangkan tangan ataupun kaki kita, sehingga tubuh dapat melakukan refleksi dirinya sendiri. Kelima yang pastinya mengolah stres dengan baik, bagaimana kita dapat mengatur emosi kita, ataupun memang kita dapat saling mengobrol dengan orang-orang lain. Lalu yang terakhir, tidak ada salahnya nih untuk cuti untuk sekedar beristirahat. Ya mungkin orang-orang cuti punya kepentingan yang lain, tapi jika memang kita membutuhkan istirahat, setidaknya cuti 1 hari pun sudah cukup ya, mungkin untuk tidur ataupun kita bisa ke dokter ataupun bisa kita keluar dengan orang-orang yang, dekat dengan kita. Lalu apa aja sih dampak positif, menjaga kesehatan di tengah pekerjaan? Yang pasti pekerja sehat baik jasmani dan pun rohani. Saat tubuh kita sehat, saat, mental kita bagus, yang pasti nantinya kita bekerja dapat, dengan baik. Produktivitas kita meningkat, kinerja kerja kita bisa lebih baik, dan prestasi kerja kita juga baik. Dan yang kedua, terciptanya lingkungan kerja yang positif dan suportif. Ya, tadi yang sudah disebutkan sebelumnya, bagaimana kita dapat membuat lingkungan kerja yang baik, baik dengan atasan ataupun dengan teman-teman kerja yang lain, maupun misalnya juga, kita ke customer atau klien kita, sehingga nantinya juga akan mempengaruhi kinerja kita, selanjutnya lah. Lalu yang ketiga ada meningkatnya kinerja perusahaan sehingga dapat meningkatkan value perusahaan. Dari yang sebutkan juga tadi kinerja yang baik, tentunya pastinya juga akan berpengaruh ke perusahaan. Sehingga nantinya perusahaan itu juga akan membuat, meningkatkan value mereka. Dan salah satu faktornya pastinya dari karyawan itu sendiri. Di mana karyawan itu menjadi salah satu aset penting dari perusahaan, di mana karyawan itu juga nantinya juga akan dapat meningkatkan value perusahaan. Lalu yang keempat, pekerja terhindar dari berbagai penyakit. Ya ini, jadi, saat kita menjaga kesehatan kita, otomatis tubuh juga akan memiliki sistem imun yang baik juga, sehingga nantinya kita akan lebih sulit terserang penyakit. Ataupun misalnya kita sudah sakit, kita akan lebih gampang untuk recovery-nya. Lalu yang kelima yang, impact-impact sebelumnya yaitu produktivitas kerja kita akan lebih meningkat. Di mana nantinya impact keenam yaitu meningkatkan loyalitas pekerja terhadap perusahaan, sehingga kita dapat bekerja menjadi lebih baik. Kesimpulannya, untuk menjaga kesehatan di tengah kesibukan kerja ini menjadi suatu kewajiban atau keharusan sehingga, dapat mengaruhi kesejahteraan sehingga produktivitas kita pun juga menjadi lebih optimal. Dengan kita menerapkan kebiasaan sehat-sehat ini seperti rutin olahraga, mengkonsumsi makanan yang bergizi, mengolah stres dengan baik, sehingga nanti pekerja tuh akan terhindar dari risiko-risiko penyakit dan yang pastinya juga meningkatkan kualitas hidup kita sendiri. Sehingga kesadaran ini tuh penting, akan pola hidup yang sehat, sehingga harus ditanamkan setiap individu untuk menciptakan keseimbangan dan antara pekerjaan dan kesehatan. Sehingga nantinya semua pekerja dapat lebih efektif dan menikmati hidup mereka yang lebih baik. Adapun ini beberapa referensi kita yang kita dapatkan. Sekian dari kelompok kami, penjelasan tentang menjaga kesehatan di tengah kesibukan bekerja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.